Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Ibu di kelas 9. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA ya. Nah, sebelum kita belajar IPA bersama, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anakku semua. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi genetis pada makhluk hidup. Nah, materi ini ada pada bab pewarisan sifat dan ada dalam LKS kalian pada bab 3 yang ada di halaman 35 sampai 38. Yang mau melihat LKS-nya silahkan dilihat ya dari halaman 35 sampai 38. Nah, itu yang akan Ibu jelaskan, tapi di sini materinya Ibu ambil dari sumber lain. Nah, bagaimana materinya? Silahkan simak penjelasan dari Ibu ya. Baiklah, untuk materi genetis pada makhluk hidup, di sini ada pengertian pewarisan sifat terlebih dahulu ya. Apa sih itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat ini atau hereditas ini merupakan penurunan sifat dari induk orang tua kepada keturunannya atau anak. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Nah, sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi, sifat-sifat yang akan diwariskan oleh anaknya nanti itu diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, untuk di sini materi genetis pada makhluk hidup, di dalam setiap sel itu terdapat faktor pembawa sifat keturunan atau yang dinamakan dengan materi genetis. Misalnya pada tulang, sel darah, dan sel gamet. Nah, substansi genetik tersebut terdapat di dalam inti sel atau nukleus, yaitu pada kromosom yang mengandung gen. Nah, sekarang apa sih itu yang dimaksud kromosom dan gen? Baiklah, simak ya penjelasan dari Ibu. Di sini kita akan membahas tentang kromosom terlebih dahulu. Kromosom ini terdapat di dalam nukleus berupa benda-benda halus berbentuk lurus atau bengkok. Nah, kromosom dapat diartikan sebagai badan yang mudah menyerap zat warna. Bahan yang menyusun kromosom yaitu kromatin, sehingga sering disebut benang kromatin. Nah, kromosom ini memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini adalah untuk menyimpan materi genetik. Ini fungsi utamanya ya, adalah untuk menyimpan materi genetik. Nah, materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu. Yang kedua, menentukan jenis kelamin. Terdapat dua jenis kromosom, yaitu X dan Y. Apabila kromosom embrio XX, maka ia akan terlahir sebagai seorang perempuan. Nah, sedangkan jika kromosomnya XY, maka ia akan terlahir sebagai laki-laki. Yang ketiga, kromosom ini fungsinya berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Yang keempat, kromosom ini berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah itu mendapatkan gen yang sama. Untuk berikutnya,
berdasarkan letak sentromernya, kromosom itu dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada metasentris, yaitu sentromernya terletak di tengah-tengah kromosom sehingga kromosom berbentuk seperti huruf V. Yang kedua, submetasentris, yaitu sentromer terletak submedian atau kira-kira ke arah salah satu ujung kromosom. Bentuk kromosom seperti huruf J. Yang ketiga, akrosentris. Nah, yaitu sentromernya terletak pada subterminal atau di dekat ujung kromosom. Satu lengan kromosom sangat pendek dan satu lengan lainnya sangat panjang. Bentuk kromosom lurus atau seperti batang. Dan yang terakhir, yang keempat, telosentris, yaitu sentromer terletak pada ujung kromosom. Itulah letak sentromernya ya. Untuk kromosom itu tadi dapat dibedakan menjadi 4 berdasarkan letak sentromernya. Untuk yang berikutnya, kita akan belajar tentang gen. Nah, gen ini merupakan unit terkecil materi genetik. Gen terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Nah, gen ini adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Nah, gen ini memiliki beberapa fungsi. Antara lain yang pertama adalah sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom. Nah, zarah ini adalah zat terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Yang ketiga, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Nah, itu adalah fungsi yang dimiliki dari gen. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Setelah itu kalian silahkan catat materi yang barusan Ibu sampaikan ke dalam buku tulis catatan kalian dengan rapi. Nah, setelah kalian selesai mencatat, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan dari materi yang barusan Ibu jelaskan. Nah, di sini ada 5 latihan soal. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan pewarisan sifat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gen? Yang ketiga, jelaskan fungsi dari gen. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kromosom? Yang kelima, sebutkan dan jelaskan tipe kromosom berdasarkan letak sentromernya. Cukup mudah kan? Ibu yakin kalau kalian tadi menyimak dan memahaminya, kalian dapat menjawab ke-5 soal yang Ibu berikan. Nah, soal tersebut silahkan kalian tulis di kertas HVS atau folio. Kalian tulis soal beserta jawabannya. Setelah kalian selesai menjawabnya, silahkan kalian kumpulkan di sekolah hari ini. Ibu tunggu sampai jam 11. Nah, kalau kalian tidak mengumpulkan hari ini, Ibu tunggu paling lambat Rabu depan ya, Rabu depan sampai jam 11 juga. Baiklah, demikian tadi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah belajar IPA bersama Ibu dan Ibu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajar online-nya untuk kalian semua.